Assalamualaikum, halo Mbak Rida. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya Mbak Rida? Alhamdulillah Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Rida sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Tadi habis pelajarannya siapa Mbak? Tadi ada 2 mata pelajaran Ibu. Habis pelajarannya Pak Ilmi itu fisika. Terus habis itu langsung matematika. Habis ini ada pelajaran juga? Habis ini langsung biologi bahasa ya. Eksak semua nih hari Iya, ini. pelajarannya berat-berat ya. Iya betul. Mbak Rida udah sarapan belum biar kuat nih menghadapi mata pelajaran yang sangat berat? Alhamdulillah tadi sih Bu, pas pelajaran selesai langsung ke kantin beli roti sama-sama. Nggak boleh makan nasi gitu? Enggak. Minumnya? Minumnya biasa, air mending menjaga kesehatan. Oke, bagus. Kalau Mbak Rida akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak? Akhir-akhir ini selain belajar ya Bu, kalau di sekolah tuh ini sih Bu kesibukannya ada ini, kan saya ikut organisasi pramuka, ada kegiatan geladi bantara gitu sih Bu. Jadi Mbak Rida ada kegiatan geladi bantara gitu ya? Kegiatannya seperti apa Mbak? Jadi itu kan acara tahunan kayak gitu. Kebetulan saya dijadikan ketua pelaksana. Nah itu tuh acara tahunan, kalau misalkan kelas 10 nanti naik ke kelas 11 gitu. Nah kalau kelas 10 ke kelas 11 itu wajib bantara gitu. Jadi kan kalau kelas 11 nanti jadi bantara aktif, itu tuh udah dilatih jadi bantara pas kenaikan kelas gitu sih. Nah di situ nanti rangkaiannya kayak uji SKU kayak gitu. Terus juga latihan-latihan, terus makanya kalau misalkan ekstrakurikuler tuh nyatet materi kayak gitu juga sih Bu. Mbak Rida walaupun kelas 12 tetap masih aktif pramuka ya ternyata ya? Iya Ibu, soalnya kan kelas 12 itu kan baru jadi Dewan Ambalan. Kalau kelas 11 itu masih bantara aktif. Jadi kelas 12 masih ikut pramuka gitu. Terus gimana Mbak geladi bantaranya, persiapannya udah hampir selesai? Ini sih Bu, paling tinggal orang-orang yang menganggap bahwa pramuka itu nggak enak gitu. Padahal kan pramuka Pasti ada itu, sih Mbak. iya, pramuka itu kan menyenangkan kan Bu. Ada pensi yang bikin kita kreatif, gitu kan. Terus juga ada api unggun yang ya tahu sendiri lah Bu, api unggun tuh bikin kebersamaan kita tuh ada kayak gitu kan Bu. Jadi tinggal orang-orang itu aja sih Bu, soalnya kan satu kelas kan misalkan 30 orang, dikali berapa kelas 10 nya, nah itu sih Bu, Ya. banyak banget. Tapi keseluruhan hampir selesai ya, tinggal berapa aja gitu? Iya, tinggal beberapa aja. Oke, semoga terus lancar ya pekerjaannya. Amin Ibu, terima kasih. Kalau Mbak Rida akhir ini ada kesibukan apa Mbak? Maksudnya hobi yang sudah Mbak Rida lakukan gitu? Kalau kebetulan saya kan orangnya bosen ya Bu, kayak misalkan hobinya cuma satu aja itu kayak bosen gitu. Jadi saya lebih suka mencoba hal yang saya belum pernah nyoba gitu. Kalau akhir-akhir ini tuh saya lagi mendalami nulis lagi sama baca. Lagi suka baca novel. Itu Mbak Rida lebih suka yang menulis gitu ya? Iya betul. Kalau novel akhir ini baca novel tentang apa Mbak? Kalau novel ini saya lagi mengamatkan ini sih Bu, cerita Laut Bercerita. Itu tuh cerita tentang aktivis-aktivis gitu di zaman Orde Baru, dimana mereka itu pengen mengubah sistem politik yang ada di Indonesia gitu. Jadi kan tadinya otoritas satu orang yang memimpinnya itu berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kan udah banyak kericuhan sama yang pokoknya banyak banget yang merugikan masyarakat kalangan bawah kayak gitu, kayak kalangan buruh, petani kayak gitu. Jadi di cerita itu tuh aktivis kayak mahasiswa gitu kan, namanya kan ada yang namanya Biru Laut itu namanya, terus ada Kinan, ada Sunu, terus ada Alex juga dan lain sebagainya. Dan mereka itu bikin grup bikin kelompok yang namanya Winatra Semua Wirasena kalau nggak salah. Nah itu tuh kayak kelompok buat nanti tuh mereka bahas apa aja yang perlu diperbaiki di
politik apa aja yang perlu diperbaiki di Indonesia gitu. Terus nanti unjuk rasa bela ini sih Bu, bela rakyat-rakyat kecil gitu. Itu sih, tapi sayangnya tokoh utamanya itu meninggal gara-gara kan kalau dulu kan zaman Orde Baru kan itu sih saya pernah baca yang kalau orangnya jahat, maunya dicap jahat itu langsung ditembak di tempat itu loh Bu, yang tiba-tiba diculik langsung status hilang semuanya. Gitu ya. Iya, gitu. Terus tiba-tiba aktivisnya ini, mahasiswa ini si Raul itu ditenggelamkan, ditembak, baru ditenggelamkan kayak gitu sih Bu, sedih banget. Jadi Mbak Rida baca novel bercerita ya? Iya, tapi belum sampai selesai. Belum sampai selesai. Nanti kalau udah selesai bisa diceritakan lagi. Iya, boleh Bu. Tertarik ini sama ceritanya. Harus dibaca sih Bu, soalnya itu seru banget novelnya. Tadi Mbak Rida juga cerita hobinya itu menulis ya? Iya. Kalau boleh tahu menulis apa Mbak? Cerpen kah atau puisi atau yang lainnya? Sebenarnya puisi juga saya pernah nulis, tapi saya lebih suka lagi nulis cerpen sih daripada nulis puisi. Soalnya kalau puisi itu kan perlu diksi-diksi yang bagus gitu, sedangkan saya itu diksi-diksinya itu masih sedikit, jadi lebih suka cerpen gitu sih. Kalau cerpen genrenya lebih ke romantis atau ke animasi atau action? Kalau saya lebih cenderung ke romance sih Bu, tapi kalau ini yang saya lagi tulis itu nggak melulu soal romance gitu. Jadi kan sekarang ini kan Gen Z ya Bu, orang-orang kan pada bilang orang sekarang tuh namanya Gen Z, yang apa-apa tuh tiba-tiba langsung ke kesehatan mental lah, mental health kayak gitu, apa-apa kalau misalkan stres sedikit dibilangnya butuh healing dan lain sebagainya gitu ya Bu. Nah itu saya lagi mengkolaborasikan kesehatan mental sama romance kayak gitu sih. Jadi ada Mbak Rida juga pernah itu ya, cerpen pernah dapat juara ya? Alhamdulillah sih Bu, itu padahal udah berkali-kali kan Bu, sudah ikut lomba sana sini, tapi yang baru tembus baru itu. Seperti hobi yang mendapatkan hasil dari Bu. itu. Ya, jadi senang gitu ya? Iya betul Bu, selain senang juga ya lumayan lah dapat uang saku lebih kayak gitu Bu. Mbak Rida juga berencana untuk ikut lomba lagi nggak cerpennya? Iya Bu, kebetulan kan setiap tahun kan ada ya Bu, ada kan karena bulan pendidikan dunia bulan bahasa. Iya, bulan bahasa gitu lah Bu. Nah itu tuh biasanya kan ada lomba-lomba nulis puisi, baca puisi, nulis cerpen gitu sih. Paling mau dicoba lagi ya? Iya, di situ. Bagus sih, tapi hobi yang sangat bagus lah, bisa mengharumkan nama sekolah. Iya, oke, baik Mbak Rida. Mungkin duduknya bisa dinyamankan terlebih dahulu Mbak Rida. Udah nyaman? Oke, baik. Mbak Rida pasti di sini ada tujuan atau harapan konseling gitu ya. Mbak Rida sebelumnya pernah ikut konseling? Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya ya? Iya. Oke. Ibu ingin ucapkan terima kasih karena Mbak Ida udah datang ke sini sendiri gitu ya. Jadi konseling itu Mbak Ida mau menceritakan permasalahan yang tengah dihadapi Mbak Ida yang itu sangat mengganggu mungkin ya. Dan nanti kita bersama-sama berdua mencari solusi dari permasalahan dari Mbak Ida. Seperti itu konseling. Apakah cukup dipahami Mbak? Iya, cukup dipahami. Oke. Untuk waktunya sendiri Mbak Ida berapa gitu? Takutnya Mbak Ida ada kesibukan lain setelah ini? Biasanya tuh kalau konseling-konseling kayak gini tuh berapa menit sih Bu? Biasanya minimalnya tuh 30 sampai 60 atau 1 jam. Jadi nggak terlalu lama juga, biar ada batasan waktu. Kalau 35 menit boleh nggak Bu? Boleh. Ibu nanti juga free. Mbak Ida 30 menit, kalau alasannya kenapa Mbak? Jadi kan nanti habis ini masih ada mata pelajaran yang lain juga kan Bu. Nah, pengen pengen ikut pelajaran juga. Jadi 35 menit ya? Iya. Oke. Mbak Ida tenang saja, permasalahan yang Mbak Ida akan nanti ceritakan, Ibu akan jaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Ida jangan takut, sungkan untuk menceritakan permasalahannya. Jadi Mbak Ida harapannya bisa terbuka ya, menceritakan permasalahan yang tengah Mbak Ida hadapi. Ya nanti kita bisa bersama-sama mencari solusi dari masalah Mbak Ida. Mbak Ida ini tanpa paksaan kan, nggak disuruh wali kelasnya? Enggak sih Bu, kebetulan mau datang ke sini sendiri. Ya, alhamdulillah. Dari hasil screening minggu lalu, Ibu kan sudah memberikan Google Form gitu. Mbak Ida juga udah mengisikan permasalahannya itu terkait masalah karir, yaitu
Mbak Rida menjelaskan juga bagaimana cara mengkomunikasikan permasalahan Mbak Rida ini terkait karir, yaitu pilihan ya yang kurang disetujui sama orang tua. Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana permasalahan yang Mbak Rida tengah hadapi. Iya Bu, sebenarnya tuh hal ini tuh cukup mengganggu saya akhir-akhir ini kayak gitu loh Bu. Jadi kan kita kan udah kelas 12 kayak gitu kan Bu. Nah, jadi adalah seleksi raport gitu untuk nanti siapa aja yang ikut daftar universitas di jalur SNMP gitu atau jalur raport gitu kan. Saya kan juga pengen kuliah gitu kan Bu, pengen melanjutkan studi lagi kayak gitu. Jadi kebetulan juga akademik saya juga lumayan bagus, semoga juga saya lolos kayak gitu kan Bu. Amin. Akhirnya kan saya buat daftar SNMP kan perlu juga jurusan, perlu juga universitas mana yang mau ditempatin kayak gitu kan Bu. Nah terus akhirnya saya mutusin pengen di jurusan ilmu politik. Nah tapi itu soshum Bu, soshum kan kebetulan saya kan di IPA. Nah itu tuh kayak lintas jurusan kayak gitu Bu. Nah terus kan saya kan ini karena udah dapat info tentang seleksi raport, akhirnya saya ceritalah sama orang tua saya. Kebetulan saya pulang, bapak saya juga baru pulang kan. Saya kan dijemput sama bapak saya. Pas di jalan tuh saya masih diam Bu, masih ragu gitu mau ngobrol kayak gitu kan. Akhirnya pas udah di rumah, saya ngobrol lah sama orang tua saya. Saya baru pulang, baru naruh tas, terus bapak saya juga baru duduk, baru ngopi. Saya tiba-tiba nyetuk kayak di sekolah tuh ada seleksi raport untuk kuliah kayak gitu kan. Barangkali nanti saya lolos, saya pengen di jurusan ilmu politik kayak gitu. Terus kan bapak saya langsung bilang, kenapa ilmu politik kayak gitu, kenapa nggak ngikutin orang tua aja kayak gitu yang kalau farmasi ya tentang kesehatan mental ya psikologi kayak gitu kan Bu. Psikologi kan ada yang scientific juga kan Bu. Nah kayak gitu sih Bu. Jadi orang tua tuh pengennya saya di kesehatan mental, kalau nggak di farmasi kayak gitu sih Bu. Oke, Mbak Rida berarti ingin ke jurusan yang sosum ilmu politik. Iya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Mbak tertarik ke ilmu politik yang sosum? Saya kan kayak suka mengamati orang gitu. Terus juga saya kan pernah sempat dengar cerita dari guru PKN dan tentang sejarah politik di Indonesia kan gitu. Nah itu tuh tentang kayak saya juga kan baca cerita yang di situ tuh di dalamnya itu terdapat kayak politik pas zaman Orde Baru tuh kayak gimana kayak gitu. Terus juga saya cukup mempelajari politik yang ada di luar negeri tuh kayak gimana kayak gitu kan Bu. Nah ternyata politik yang di Indonesia tuh sekarang tuh ya udah campur aduk kayak gitu Bu. Jadi saya pengen terjun ke ilmu politik biar pengen saya mengubah politik di Indonesia gitu Bu. Jadi Mbak Rida juga tertarik dari guru atau yang mengajar sama yang novel itu ya? Jadi oke. Terus tanggapan orang tua saat Mbak Rida bercerita terkait jurusan yang diinginkan seperti apa Mbak? Saya langsung langsung di stop gitu loh Bu. Saya kan belum ngasih informasi, maksudnya belum ngasih alasan saya kenapa saya pengen di ilmu politik ya Bu. Nah mereka tuh langsung tiba-tiba udah di farmasi aja, kalau nggak di psikologi aja gitu. Itu pandangan orang tua ya? Iya, orang tuanya mungkin tidak setuju. Iya, akhirnya kan saya marah ya Bu. Ya udahlah saya marah, terus akhirnya saya masuk kamar, tanpa ngobrol secara langsung kayak gitu. Oke. Mungkin ada hal lain yang Mbak Rida ingin ceritakan ke Ibu? Itu sih Bu, paling saya tuh sebenarnya banyak sekali di pikiran saya tuh pengen ngomong sesuatu, pengen ngomong banyak hal gitu sama orang tua saya, tapi tuh saya belum bisa ngomong secara langsung yang baik dan benar gitu. Jadi mungkin orang tua saya kenapa mereka langsung marah mungkin ya Bu, langsung marah pas tadi saya bilang saya pengen di ilmu politik, karena mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang saya katakan kayak gitu sih Bu.
Jadi akhirnya antara saya sama orang tua saya tuh gagal paham gitu, salah paham kayak gitu. Oke, baik. Jadi kira-kira dari permasalahan yang Mbak Ida tadi sudah diceritakan, mana permasalahan yang Mbak Ida ingin diselesaikan terlebih dahulu? Kalau saya tuh sebenarnya pengen ini sih Bu, pengen pengen bisa ngobrol secara baik, secara benar gitu, ngomong sama orang tua tuh kayak gimana kayak gitu, maksudnya biar saya juga enak, orang tua saya juga enak, biar kita tuh sama-sama enak ngobrolin tentang jurusan saya gitu. Soalnya kan orang kuliah ya Bu, jurusan itu kan hal yang penting banget bagi saya gitu kan, soalnya kan itu yang menentukan masa depan saya selanjutnya kan gitu kan Bu. Saya takut nantinya saya salah jurusan kayak gitu, terus juga saya takut nanti masa depan saya jadi nggak baik kayak gitu loh Bu. Jadi saya pengen pengen tahu cara-cara berkomunikasi sama orang tua yang baik gitu kayak gimana. Oke, jadi Mbak Ida akan memilih permasalahan tersebut ya. Jadi cara mengkomunikasikan pilihan atau jurusan yang Mbak Ida inginkan ke orang tua seperti itu. Iya betul. Kalau konseling pada pagi hari ini, tujuan atau harapan Mbak Ida seperti apa Mbak? Harapan saya bisa tahu cara-cara apa aja yang saya bisa lakukan untuk bisa ngomong atau komunikasi yang baik sama orang tua saya. Oke, itu ya tujuan harapannya Mbak Ida ya. Iya betul. Oke, tadi Mbak Ida sudah menceritakan banyak nih apa yang Mbak Ida inginkan, itu ingin ambil jurusan yang sesuai ilmu politik, dan Mbak Ida udah tertarik itu ya, nampaknya sangat-sangat tertarik gitu, karena ingin ada tujuan dan harapan lah di situ. Tapi orang tua nampaknya tidak setuju seperti itu. Pasti Mbak Ida juga pernah mengkomunikasikan lebih dahulu ya. Iya. Nah itu cara-cara mengkomunikasikan sama orang tua seperti apa Mbak? Cara-cara yang saya lakukan itu tadi Bu, yang saya bilang saya tuh langsung ngomong kayak gitu kan Bu, tanpa ngeliat waktu lah gitu. Terus kita kan juga sering ngobrol di depan TV gitu, ngobrol bareng gitu. Nah saya kadang di sini mode gitu, kayak misalkan lagi bahas tentang, kan biasa ada berita gitu di salah satu channel TV kan ada berita tentang politik gitu. Terus saya bilang ini loh ilmu politik tuh kita nanti debat di situ gitu, bagaimana politik itu kayak gini gitu. Terus kan juga di TV kan juga ada drama yang drakor yang tentang kesehatan kayak gitu. Banyak sih. Iya, terus orang tua saya tuh gini, ini kalau misalkan kesehatan tuh udah dikasih ke sama masyarakatnya tuh lebih banyak kayak gitu kan, lebih memberikan manfaat iya, gitu ya. betul. Terus juga dicapnya tuh dicap baik kan gitu kan. Kalau ilmu politik kan ya orang-orang tuh berpikirnya iya ada aja yang mikirnya negatif kayak gitu sih. Orang dan sebagainya gitu ya. Iya betul. Oke. Menurut pandangan Mbak Ida sendiri nih, pas Mbak Ida menceritakan apa yang Mbak Ida inginkan, orang tua kan pasti udah nggak setuju gitu. Mbak Ida sih apa sih alasan orang tua itu nggak setuju sama pilihan dari Mbak Ida? Itu sih Bu, karena pandangan-pandangan orang lain sama politik di Indonesia kan itu tuh ya orang-orang tuh mengatakan bahwa gak bagus lah, terus juga dedikasi ke masyarakatnya itu sedikit kayak itu, lebih bagusan kesehatan lah kayak gitu kan. Terus juga kan orang-orang sekarang tuh katanya tuh kalau misalkan anaknya bidan biasanya jodohnya sama tentara, polisi kayak gitu lah Bu. Nah di situ sih Bu. Jadi orang tua ada pemikiran seperti itu ya. Iya betul. Orang tua pada umumnya lah. Iya. Oke, ada hal lagi yang udah Mbak Ida lakukan gitu? Kalau saya tuh lebih ini sih Bu, kayak meyakinkan orang tuanya sama tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang baik gitu, yang bagus gitu, yang kinerjanya juga kan bagus, kayak itu loh Sufi Pujiastuti gitu kan, dulu kan pernah sangat tegas orangnya kan gitu. Terus juga kayak B.J. Habibie yang kecerdasannya itu sampai ke Jerman kayak gitu kan Bu. Itu sih salah satunya. Jadi Mbak Ida mencoba memberikan orang tua itu seperti ini loh, ada tokoh-tokoh yang hebat seperti itu ya. Iya betul. Oke. Kalau dari Mbak Ida terkait jurusannya ini loh, kenapa sih pilih ilmu politik? Kan udah tahu kan interesting dan lain sebagainya, pasti Mbak Ida mencoba meyakini udah
tau nggak sih ke universitas mana gitu, biar kenapa juga aku udah melakukan ini semua loh gitu. Nah, itu sih Bu, saya kan kadang sibuk ya Bu, sibuk di organisasi kayak gitu, sama sibuk ada tugas sama PR kayak gitu. Nah itu tuh kadang saya jadi mager gitu loh, mager nyari universitas mana yang kira-kira jurusan ilmu politik yang bagus tuh yang mana gitu. Terus juga orang tua saya kalau misalkan mau bantu saya nyari universitas kan, soalnya kan kalau kuliah kan gak cuma tentang bayar uang sekolah, uang kuliahnya kayak gitu, tapi kan juga UKT-nya, terus juga biaya hidup di sana kan Bu. Nah itu tuh saya sering kayak, kan ini ya kayak respon orang tuh dari awal, respon orang tuh dari awal kan udah kayak udahlah, udah malas gitu. Akhirnya saya kayak kalau ditanya tentang kuliah menghindar kayak gitu dulu. Jadi belum nyari-nyari universitas mana yang kira-kira jurusan ilmu politiknya bagus. Jadi Mbak Ida belum gitu ya mencari informasi terkait universitasnya ya? Iya betul. Oke. Jadi Mbak Ida di awal menceritakan bahwa Mbak Ida juga udah mengkomunikasikan. Itu pada saat seperti apa sih Mbak Ida mengkomunikasikan ke orang tua? Komunikasinya ini sih Bu, kalau misalkan ibu saya lagi masak kayak gitu, saya bantuin sambil cerita-cerita. Kalau yang politik itu nanti tugasnya mata kuliah yang dipelajari itu ini kayak gitu. Terus nanti prospek kerjanya tuh ini kayak gitu. Terus juga kalau lagi makan bersama juga ya bahas-bahas. Terus juga kalau lagi santai di depan TV juga saya juga ngobrol sama orang tua ya, walaupun ngode-ngode dikit lah Bu. Oke, dari beberapa hal yang udah Mbak Rida lakukan tadi, mari kita lihat bersama gitu mana yang sekiranya itu bisa digunakan untuk meyakinkan orang tua dan mengkomunikasikan ke orang tua gitu. Yang pertama tadi Mbak Rida sudah mengkomunikasikan ke orang tua, tapi namun nampaknya suasana dan tempat waktu dan itu kurang tepat seperti itu. Nah, menurut Mbak Rida sendiri nih, menurut pandangan Mbak Rida, kira-kira Mbak Rida mengkomunikasikan ke orang tua yang tepat biar orang tua tuh kira-kira bisa menerima apa yang Mbak Ida inginkan itu waktu saat apa saja? Ini sih Bu, kalau misalkan sama ibu saya waktu masak ya Bu, soalnya kan kita saling tukar cerita gitu. Kalau sama bapak sama ibu paling ini kalau lagi di depan TV kita ngobrol bareng. Kayak tadi kan misalkan saya ngode-ngode gitu, walaupun kita nggak ngomong secara langsung gitu, saya juga nggak ngomong secara langsung, tapi ternyata mereka paham apa yang saya ceritakan kayak gitu, apa yang saya pengen utarakan kayak gitu sih Bu. Oke, jadi pas family time gitu ya? Iya betul. Depan TV. Nah depan TV-nya nyala apa mati? Nyala Ibu. Iya. Baiknya itu nanti kalau misal membicarakan hal serius, paling ini sih Bu dimatiin kan Bu. Soalnya kan kalau sambil nonton kan kita ngeliatnya TV semua Bu. Terus walaupun ngobrol paling cuma telinganya doang yang dengar, nggak kayak fokus ya nggak saling natap kayak gitu Bu. Jadi nggak serius amat kayak gitu sih Bu. Jadi nanti mau cerita, nah itu kalau family time biasanya waktunya kapan Mbak? Sore atau Sabtu Minggu gitu? Kalau itu setiap malam sih, paling ya habis maghrib kayak gitu Bu. Kita habis ngaji terus kumpul bareng di ruang TV kayak gitu. Oke. Menurut Mbak Ida itu hal yang akan membantu Mbak Ida mengkomunikasikan ke orang tua? Menurut saya itu sangat membantu sih Bu. Sangat membantu ya. Betul. Berarti itu bisa termasuk. Yang kedua tadi Mbak Ida menceritakan bahwa mengkode gitu ya, mengkode itu walaupun seperti apa ya, spill dikit tapi tetap dia orang tua jadi tahu apa yang Mbak Ida inginkan. Nah, itu hal yang cukup membantu mengkomunikasikan ke orang tua tadi. Menurut saya itu cukup membantu Bu, karena kan seperti tadi yang saya bilang ya Bu, walaupun bapak saya cuma dengan saya ngode, terus itu tuh sebenarnya mereka tuh tahu apa yang saya ngomongin gitu loh Bu. Jadi itu menurut saya sedikit efektif. Oke, selanjutnya Mbak Ida tadi mengatakan bahwa Mbak Ida itu Mbak Ida sudah mencari informasi terkait ilmu politik itu apa gitu. Jadi seberapa jauh sih Mbak Ida mencari informasi itu? Ini sih Bu, saya udah, walaupun saya belum ini ya Bu, belum nyari universitas yang mana gitu, tapi saya udah nyari mata kuliah yang nanti dipelajari itu mana aja
kayak gitu sih Bu. Jadi persiapan diri jadi Mbak Ida juga ya. Iya betul. Nah itu tuh Mbak yang terakhir dari Mbak Ida ungkapkan bahwa Mbak Ida tuh belum cari informasi itu. Nah Iya. kira-kira itu berarti efektif apa enggak menurut Mbak Ida? Kalau menurut saya enggak sih Bu. Enggak ya? Ya soalnya kan apa ya, kita tuh harus nyari universitasnya gitu biar tahu akreditasi apa betul. jurusannya kayak gitu kan. Iya. Soalnya kan atau belum? iya katanya tuh akreditasi juga mempengaruhi nanti kita kerjanya kayak gimana kayak gitu. Iya betul. Jadi belum ya? Belum kalau itu. Mungkin ada hal lain yang Mbak Ida itu inginkan? Itu sih Bu paling itu aja. Oke. Iya. Mari kita Mbak Ida bisa membuat planning gitu ya kalau ke depannya. Kan tadi ada beberapa cara atau solusi Mbak Ida mengkomunikasikan ke orang tua gitu ya. Terus ada cara yang mungkin Mbak Ida bisa menuliskan di kertas ini. Yang pertama terlebih dahulu apa? Bu. Ini berarti Dari yang paling mungkin Mbak Ida lakukan terlebih dahulu yang pasti akan dilakukan dulu. rencana nanti habis konseling. Paling saya buat menguatkan argumen saya untuk buat nanti barangkali debat sama orang tua itu. Saya mau nyari informasi tentang isi universitasnya dulu. Bentar ini Bu. Iya. Mencari informasi mengenai universitas ini itu hal yang pertama Mbak Ida akan lakukan ya? Iya. Oke. Yang kedua apa kira-kira? Setelah udah tahu kan Bu, saya udah nyari informasi. Biasanya kan kalau ditanyain tentang universitasnya mana, terus juga tahu biaya hidup di sana kayak gimana kayak gitu kan saya hindar ya Bu. Jadi itu saya nggak mau hindar kayak gitu ya Bu. Berarti tidak menghindar ketika diajak diskusi tentang universitas yang akan dituju. berarti Mbak Ida akan menceritakan ke orang tua gitu ya? Iya betul. Terus habis itu saya mau ini sih Bu, mau kan apa yang foto-foto kan efektif ya Bu. Mungkin langsung terus terang aja Bu. Saya pengen di jurusan yang politik karena alasan saya begitu Bu. Bicara tadi salah. Udah. Iya. Ada lagi? Abis ini terus saya pengen ini sih Bu, kalau misalkan nanti debat kayak gitu, saya pengen belajar tenang lagi kayak gitu, mencari waktu yang baik buat ngomong. Waktu yang pas gitu ya? Waktu yang pasnya tuh biasanya saya ini sih mau nyoba kalau abis maghrib gitu. Kalau abis maghrib kan nggak langsung nyalain TV. Biasanya kan adik saya dulu tuh yang nyalain TV-nya itu saya nanti minta sama adik saya buat nggak nyalain TV dulu sih. Jadi tanpa menyalakan TV ya? Iya. Sama-sama fokus dan pengen baik itu sampaikan. Iya. Oke deh. Terus ada lagi Pak yang ingin dituliskan tadi? Ada. Berarti yang tadi yang mencari informasi kan masih kurang, itu masih mau tuh ya tetap kayak mencari informasi lebih gitu ya? Iya betul. Oke, baik. Ibu izin menyimpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, Mbak Ida itu menginginkan kejurusan ilmu politik yang soskum, tapi keinginan orang tua itu tidak ke situ atau kesehatan itu dengan berbagai alasan. Tapi Mbak Ida udah cukup yakin dan mantap untuk ambil jurusan ini. Dan kita sudah bahas bersama apa sih yang udah Mbak Ida lakukan dan apa yang sekiranya tidak efektif seperti itu ya. Dan kita udah merencanakan itu semua bahwa Mbak Ida akan mencari informasi terlebih dahulu sebelum ngomong ke orang tua, kemudian bisa mengkomunikasikan ke orang tua, kemudian mencari waktu yang pas untuk komunikasi ke orang tua dan suasana atau waktu yang pas tuh pas malam habis maghrib itu ya katanya ya, tanpa menyalakan TV seperti itu. Dari Mbak Ida ada yang ingin disampaikan ke Ibu? Ini sih Bu, paling saya akan secepatnya melakukan cara-cara ini gitu. Kayak kalau misalkan cari informasi ini kan bisa
sambil nanti nunggu pergantian mata pelajaran gitu saya sambil nyari-nyari sih di handphone dan gitu Bu. Oke, kira-kira dari Mbak Ida kapan nih mau ngajak orang tua buat ngomongin terkait ini? Biasanya kan setiap hari ditanyain diajak diskusi tentang Undip gitu ya Bu. Mungkin malam ini sih Bu, Malam ini langsung? Iya. Berarti harus disiapkan dulu ya informasi Iya, terkait betul. universitasnya. Oke, baik. Ibu ingin ucapkan terima kasih ke banyak Mbak Ida karena Mbak Ida udah menceritakan permasalahan apa yang Mbak Ida inginkan, dan Mbak Ida juga cukup aktif gitu ya terkait diskusi kali ini, dan udah menemukan berbagai cara untuk mengkomunikasikan pilihan dari Mbak Ida. Harapannya Mbak Ida juga bisa melakukan apa yang sudah direncanakan bersama-sama tadi seperti itu. Dan nanti malam berarti mengkomunikasikan. Iya, Ibu. Insya Allah. Oke, nanti kalau udah ada hasilnya bisa dicatatkan kembali ke Ibu, atau Mbak Ida ingin konseling lanjutan, Ibu juga sangat terbuka seperti itu. Ibu, terima kasih banyak Ibu udah Ya, mau dengerin sama-sama. saya, terus juga udah mau nyari cara bareng-bareng sama saya kayak gitu sih Bu. Oke, ini waktunya masih ada ya Mbak? Tapi Mbak Ida udah cukup ya? Udah Ibu. Oke, udah cukup berarti ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Mbak Ida, semoga dikira juga nyaman lah belajar biologi. Iya Ibu, terima kasih Bu, Iya. doakan saya kuat Ibu menjalani hari Senin yang melelahkan Iya,